Perkenalkan, nama saya Widya Oktavia NIM 19085111050 akan menjelaskan tentang penentuan timbal dalam air dan sedimen. Tujuan dari percobaan penentuan timbal dalam air dan sedimen adalah yang pertama, untuk mengetahui prinsip dasar spektrofotometri serapan atom, dan yang kedua adalah untuk mengetahui kadar timbal rata-rata dalam sampel air dan sedimen. Latar belakang dari percobaan penentuan timbal dalam air dan sedimen adalah air dapat tercemar karena proses alamiah ataupun disebabkan oleh kegiatan manusia sebagai sumber pencemar yang berupa logam berat. Di antaranya berasal dari pertambangan, peleburan logam, dan jenis industri yang menggunakan logam. Logam berat yang terkandung dalam sungai sangat berbahaya bagi makhluk hidup, karena apabila air sungai tersebut digunakan sebagai air minum, maka akan mempengaruhi fungsi organ tubuh. Oleh karena itu, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya. Timbal biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, tanah, tumbuhan, dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Selebihnya berbentuk timbal organik. Timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa tetraetilit atau TeL dan tetrametilit atau TML. Jenis senyawa ini hampir tidak larut dalam air, namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik, misalnya dalam lipid. Timbal tidak mengalami penguapan, namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel. Alat bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama ada hot plate, yang kedua instrumen AAS, yang ketiga corong, yang keempat pipet volume, kelima ultrasonic bed, Erlenmeyer, labu ukur 100 ml dan 50 ml. Bahan yang digunakan yaitu sampel air, sampel sedimen, air suling, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, dan aqua regia. Prosedur percobaan penentuan timbal dalam air. Yang pertama, diambil sampel air sebanyak 20-50 ml, ditambahkan 5 ml HNO3 pekat, dibuat larutan blanko dengan cara yang sama. Yang kedua, ditambahkan 0,0160 gram Pb nitrat, larutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml sehingga diperoleh konsentrasi Pb 100 mg per liter. Yang ketiga, disiapkan 3 labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar Pb 100 mg per liter. Yang keempat, ukur absorbansi larutan-larutan di atas pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Prosedur percobaan penentuan timbal dalam sedimen yang pertama, 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml aqua regia. Yang kedua, campuran didigesti dengan ultrasonic bed pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Yang ketiga, lalu campuran dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 40 menit. Kemudian campuran disaring. Yang keempat, filter yang dihasilkan diencerkan menjadi 50 ml. Dari percobaan tersebut didapat data pengamatan sebagai berikut. Dari data pengamatan di atas, maka dilakukan perhitungan sehingga didapat nilai kadar Pb rata-rata sebesar 0,4747 mg per liter. Lalu untuk kadar Pb dalam sedimen didapat 133,59 mg per kilogram, dan yang kedua 132,91 mg per kilogram, dan yang ketiga 137,44 mg per kilogram, sehingga didapat Pb sedimen rata-rata yaitu 134,647 mg per kilogram. Pada percobaan kali ini yaitu penentuan kadar Pb dalam sampel air dan sedimen dengan metode SSA dengan menggunakan prinsip dasar, yaitu pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar sehingga didapatkan data absorbansi sampel air sebesar 0,098, 0,102, dan 0,089. Data absorbansi dari sedimen sebesar 0,581, 0,578, dan 0,598. Dari perhitungan yang dilakukan didapatkan regresi linier sebesar Y sama dengan 0,2209X min 0,085. Maka
maka dilakukan perhitungan untuk menentukan kadar Pb rata-rata sehingga yang didapat dalam air yaitu sebesar 0,4751 mg per liter dan Pb sedimen rata-rata yaitu sebesar 134,4668 mg per kilogram. Sehingga didapat kesimpulan kadar timbal rata-rata dalam air yaitu 0,4751 mg per liter dan Pb dalam sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Dan kesimpulan yang kedua yaitu prinsip dasar dari spektrofotometri serapan atom didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih.